One Kawan TV1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Efzal Zainal Abidin dan rekan saya Isa Rafiq. Beliau juga adalah senior saya. Dan kita hari ini akan membahas tema yang sebenarnya ini sudah digaungkan mungkin 10, 11, 12 tahun yang lalu. Dari mungkinnya gerakan ini mulai mengencang itu di atas 2016. Yaitu tema kita adalah gerakan kembali UUD 45. Jadi kan Bang Isa, teman-teman kita ini yang dari kelompok senior, kelompok yang seusia kita dan kelompok yang milenial. Karena aku juga sempat beberapa kali bikin diskusi tema kembali ke gerakan kembali UUD 45 ini di generasi mahasiswa. Otomatis kita diskusi di kampus ya. Cuman memang pada saat itu adik-adik kita junior kita ini di kampus itu nggak terlalu mudah dengan apa sih itu konstitusi gerakan kembali UUD 45. Karena mungkin karena kurikulum yang menghantam, kurikulum yang mereka habis selesai kuliah harus kerja anak ini itu gitu kan. Terus generasi senior di sebelumnya itu sudah ada event besar ya. Event besar ini waktu itu masih di eranya Bapak Jokowi masih memimpin di periode akhir yang digaungkan sama Ketua BDPD Bapak Lanyala Mataliti. Terus dia bikin simposium gerakan besar di Nusantara di BDPD. Pesertanya luar biasa gitu kan. Sebagai pelindung dan keynote speaker pada saat itu adalah Wakil Presiden RI di era itu Bapak Trisutrisno yang menjadi Dewan Nasihat, pelindung segala rupa. Dan di situ juga ada teman-teman kita seperti Bang Ican Chandrusi dan lain-lain. Terus di sisi lain juga ada kelompoknya Pak Din Samsudin juga bikin gerakan yang sama dengan Pak Pontius Utowo. Terus teman kita nongkrong juga yang biasa kita nongkrong di Guntur itu Mas Bintang, Sri Bintang Pamungkas. Ini kan tiap hari dia kirim berita, kirim tulisan, kirim konten gitu ya. Nah, di era kepemimpinan sekarang, di era Presiden Bapak Prabowo Subianto ini, bisa nggak sih gerakan yang kita gaungkan udah lebih dari 10 tahun ini bisa berhasil nggak kira-kira? Peluangnya gimana? Ini satu pertanyaan yang bagus dari Efjar. Memang tadi sudah mulai dari anak-anak milenial dan milenial tidak menyambut dengan baik gerakan kembali ke Undang-Undang 45 itu. Karena sistem pendidikannya dia yang mengikat ya, karena mereka juga lahir ketika reformasi sudah terjadi. Sudah berjalan, ya. Dia anak-anak kandung reformasi yang tidak tahu bahwa dulu ada peristiwa karena ada sejarah pembuatan Undang-Undang Dasar 1945, ada peristiwa lahirnya Pancasila dan lain-lain, di mana itu mengakhiri masa penjajahan, di mana kita mau membuat jalan kita sendiri, tidak lagi yang dibikinkan oleh para penjajahnya. Ini perjuangan heroik ini tidak diketahui oleh para adik-adik milenial kita. Maka ketika ditanyakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dia menganggap ini sesuatu yang sangat abstrak, tidak dia mengerti untuk apa kembali, dia tidak mengerti. Tapi kalau kita kepada yang senior, kita lihat ya tadi disebut Lanyala Mataliti. Lanyala Mataliti ini seorang politikus ya. Politikus, dia sudah tahu ada gerakan ini. Gerakan ini mungkin didahului oleh Mas Bintang itu. Iya, gerakan yang kita buat dengan Pamungkas ini mendahului siapapun untuk kembali. Karena dia orang yang mengikuti terus dan dia dulu bikin. Saya juga beserta terlibat Hariman dan lain-lain di sana di Jakarta Theater. Ya. Itu acara yang paling besar yang mengajak kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu, tapi kemudian keadaan politik berubah, amandemen, pileg, pilpres segala macam menutup itu karena orang lebih senang menjadi tim sukses atau menjadi relawan.
karena di situ ya seenggaknya ada makan lah, ada makan gratis, ada mungkin kos yang digelontorkan. Jadi untuk hal-hal yang abstrak kembali ke Undang-Undang Dasar 45 menjadi tidak terlalu penting, ditutup oleh generasi yang menginginkan menjadi tim sukses atau relawan. Nah kemudian Lanyala Mataliti waktu itu menyambut sebetulnya keinginan Jokowi untuk 3 periode. Undang-Undang Dasar 1945 memberi peluang itu karena Soeharto bisa sampai 7 kali terpilih dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen. Amandemen itulah yang membatasi menjadi 2 periode saja. Kalau kembali Jokowi ada kemungkinan bisa nyapres lagi, dan ini ditutup oleh Megawati, tidak ada periode ketiga, tidak ada tambahan waktu. Nah kemudian yang lain-lain seperti disebut tadi ya ada gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Siapa tadi setelah Ada Pak Din Samsudin. Pak Din Samsudin juga seorang yang sangat mengerti kebutuhan untuk kembali ini. Wajar kalau mereka menginginkannya karena ada yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, yaitu kewajiban pemerintah memakmurkan rakyat, melindungi tanah tumpah darah Indonesia dari serangan militer dan serangan bisnis. Apa yang terjadi di Rempang, yang terjadi di Pantura, Jakarta sampai Banten itu adalah serangan bisnis, di mana hasilnya sama, yaitu kemiskinan, direbutnya tanah-tanah rakyat oleh pemerintah. Kalau dulu pemerintah penjajah Belanda, sekarang pemerintah sendiri di bawah Jokowi waktu itu untuk diserahkan kepada company, kepada perusahaan-perusahaan Aguan, Tobi Winata, Antoni Salim, dan lain-lain ini 9 naga plus 21 grup usaha lainnya yang mengangkangi Indonesia lewat PSN. Nah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 mengamankan dari hal-hal yang seperti ini. Itu Mas Efja. Peluangnya gimana di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto? Saya rasa Prabowo Subianto adalah orang yang mengerti Undang-Undang Dasar 45. Harus punya komitmen ya. Seorang sabta marga. Dia tahu betul ya Undang-Undang Dasar 1945 lah yang menjadikan dia ya setelah jadi presiden adalah panglima tertinggi TNI, dirangkap oleh seorang presiden. Dan ini ya Prabowo sebagai seorang sabta marga memang menginginkan ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk melindungi bangsa ini. Apalagi Prabowo dalam pidato perdananya telah bilang bahwa dia ya buat apa semua pertumbuhan ini kalau rakyat miskin, untuk apa? Dia tidak menginginkan pertumbuhan, dia ingin membangun kesejahteraan rakyatnya, dan itu sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sejak dari pembukaan. Kemudian dia juga menyinggung ya untuk pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 itu ya bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang akan dipakai modal oleh Prabowo Subianto untuk memakmurkan rakyat. Artinya akan ada revisi terhadap Undang-Undang Minerba di zaman Prabowo. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 akan disambut oleh Prabowo dan akan dijalankan. Istilahnya apa tuh? Ada istilah itu. Jadi kembali ini bukan merubah, istilah merevisi itu ada adendum. Ya kalau Undang-Undang 45 kalau kembali dia tinggal dinyatakan oleh MPR ya atas usulan DPR, dan DPR ini adalah orang-orang partai sebagai operator di situ. Partai operator. Dan Prabowo biasanya seorang presiden sangat dihormati oleh semua partai ini, apalagi Prabowo tidak menginginkan oposisi tapi gotong royong. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 akan dibawa semangat gotong royong itu ya, dengan semangat gotong royong. Jadi kita berharap besar nih ya, berharap besar di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini gerakan kembali UUD 45 yang kita gaungkan lebih dari 10 tahun yang lalu bisa dilaksanakan dan berhasil. Iya, karena ini kan memang semata-mata untuk kemakmuran, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Karena kita tidak bisa dipungkiri, Indonesia bagian dari negara selatan-selatan yang mayoritas 80-90% masih di bawah angka garis kemiskinan. Itu sepakat ya? Ya, Iya. ya itu saudara-saudara sekalian, saya pikir bukan cuma kembali ke Undang-Undang Dasar 45 akan dibawa oleh Prabowo, tapi dia akan melanjutkan itu. Permintaan maaf Jokowi kepada Seluruh segenap PKI Oh, terutama oke. ya, yang menghapus TAP MPR yang membatalkan, yang mengharamkan PKI di Indonesia itu akan dihidupkan kembali oleh Prabowo, dan mungkin kepres yang dibuat oleh Jokowi yang menjadikan TNI dan umat Islam sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan akan dibalikkan kembali, sehingga PKI lah ada aktor kejahatan kemanusiaan itu di tahun 65, bukan TNI yang dibalik oleh Jokowi dengan kepresnya itu. Ini akan dicabut oleh Prabowo. Oke. Demikian. Terima kasih Pak Ihsan, karena memang gerakan kembali UUD 45 ini harus bisa tersebar luaskan, terutama buat junior-junior adik-adik kita yang di kampus ini yang nggak terlalu karena memang ada gap generasi udah gitu, ada beberapa sistem kurikulum, tapi kita berusaha yang senior ini bagaimana kita mensosialisasikan gerakan kembali UUD 45 ini di kampus-kampus itu sangat penting. Jadi harapannya dengan masyarakat generasi muda bisa melihat obrolan yang singkat ini untuk membantu untuk men-sharekan konten ini, apa itu pentingnya gerakan kembali UUD 45 terutama di gerakan-gerakan kalangan intelektual mahasiswa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Yuk. One Kawan TV 1